Tidra urang inang tamang dalam neraka wapu gara-gara tabah mia. Putrai pelaku le urang inang nyan dicok mia ji kurung. Leh ji kurung hana ji bimpun. Akhir-akhir mia nyan mati dalam keadaan kelaparan. Karena berbuat zalim dengan seekor kucing, maka melahirkan murka Allah. Dengan murka Allah, wanita tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillah masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Abi Imam Masjid, yang mulia segenap para gure-gure ulun tuan, yang mulia para pembantu dan remaja-remaja masjid, teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sembari kita niatkan i'tikaf, mari kita ulang kaji beberapa nasihat daripada Sayyidina Umar yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan terutama bagi khatib tersendiri, juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hadirin sidang jamaah sekalian. Yang mana nasihat daripada Sayyidina Umar nutulis di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 271. Apa kata Sayyidina Umar? Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara dari 6 perkara yang lainnya. Yang pertama kata Sayyidina Umar, katama ridaahu fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhaannya dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Taat yang dapat menghadirkan ridha Allah nyoh hana dapat. Yang jelas dalam lingkaran taat. Karena yang menjadi pandangan di sisi Allah bukanlah kuantitas dari amal ibadah kita. Kenle yang menjadi patokan di sisi Allah. Namun yang bernilai di sisi Allah yaitu kualitas dari amal ibadah kita. Karena walaupun ibadah yang kita lakukan cukup nata berajai, kadang sabuh hanya bernilai di sisi Allah. Namun walaupun ibadah yang kita lakukan ni namun sangat bernilai di sisi Allah. Tercatat sebuah sejarah daripada Imam Ghazali. Baksa'ahnya Imam Ghazali tengah nutulis kitab. Di saat tengah nutulis kitab, tiba-tiba teruhlah sabuh lalat hidang bak tinta Imam Ghazali. Watanya Imam Ghazali nenek paruh lalat tersebut. Kemudian watanya kalian cung kondisi lalat cukup nata berat gerah. Maka Imam Ghazali biarkanlah lalat tersebut untuk meminum tintanya. Leh jijib tinta Imam Ghazali, kemudian lalat tersebut pun pergi, meninggalkan Imam Ghazali sendirian. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan penulisan kitabnya. Tengah-tengah nutulis kitab, tiba-tiba Imam Ghazali dengar. Lam tengutnya ke seakan-akan mahsyar kan hamparkan oleh Allah. Mizan kan ditegakkan oleh Allah.
Tiba-tiba teruhlah giliran Imam Ghazali hisab. Rupanya Imam Ghazali terbebas dari hisab dan dipersilahkan masuk dalam syurganya Allah. Dalam perjalanan Imam Ghazali niat tamang dalam syurga, tiba-tiba terdengarlah suara, "Wahai Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk syurga tanpa hisab?" Kemudian Imam Ghazali menjawab, "Ya Allah, yang menyebabkan saya masuk syurga tanpa hisab karena banyaknya kitab yang telah saya tulis, banyaknya ilmu yang telah saya sampaikan, banyaknya murid yang telah saya ajarkan." Kemudian terdengar lagi suara, "Wahai Ghazali, kan karena le kitab yang gata tulis, kan karena le ilmu yang telah gata sampaikan, kan karena letat murid yang telah gata ajarkan, melainkan uronyo gata tamang dalam syurga tanpa hisab, wahai Ghazali, karena gata kata pemulia saboh makhluk daripada ciptaan ulun Tuhan, yaitu lalat. Lalat menyebab pandangan manusia hana arti, hina, tapi gata kata pemulia saboh lalat, dan hana dikalan le urang yang lain. Maka wahai Ghazali, ulun uronyo lung putamong gata dalam syurga tanpa dikalan le urang yang lain." Bak kisahnya jetaco intisari bahwasanya berbuat baik walaupun dengan seekor lalat namun dapat melahirkan ridha Allah. Ngelalat dapat melahirkan ridha Allah, apalagi kebaikan yang kita lakukan sesama manusia, nyo mungkin akan lebih mudah untuk kita meraih ridhanya Allah. Itu yang pertama. Allah menyembunyikan keridhaannya dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, nasihat daripada Sayyidina Umar, wa katama ghadabahu fi maksiatin. Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam setiap maksiat yang kita lakukan. Maksiat yang dapat melahirkan murka Allah, nyohana terdepan. Oleh karena itu, karena nuso murka Allah dalam kemaksiatan, baik sagai-sagai getanyo tak sepelekan hal kemaksiatan walaupun kemaksiatan itu sekecil apapun. Karena getanyo hana dapat patah hidup murka Allah. Sabuh kisah di masa Rasulullah, sidra urang inang tamang dalam neraka wapu gara-gara taboh mia. Putrai pelaku le urang inangnya dicok mia jikurung. Leh jikurung hana jibimpun. Akhir-akhir mianyan mati dalam keadaan kelaparan karena berbuat zalim dengan seekor kucing, maka melahirkan murka Allah. Ngan murka Allah, wanita tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ngan mia dulu. Berbuat zalim dengan seekor kucing melahirkan murka Allah. Apalagi zalim yang kita lakukan sesama manusia, nyo mungkin akan lebih mudah untuk kita mendapatkan murkanya Allah. Maka bertegak-tegak. Ladum kita udip dalam masyarakatnya ate tu bro, akai tu kuai. Kadang batajak sembahyang berjamaah isya kena masjid, kebetulan tu pun rohlah dagidham kotoran lembu le kita. Wate dagidham lumo munyo urang gad akai gedang gepingat urang lain ataupun gepinah samping pakan be sampai gidham le urang yang lain. Namun munyo urang bro ate leh ke gidham kero ge gatret gedang lam tepot ide pakan gepreh tho gidham lain lo. Menan gidham le urang yang kedua ge keun lam tepot ide kadua. Gidham le urang yang keleh kal he. Pah tujuh ke tebit ke kun, ban tujuh tu bangai kan lung mantang tidro. Nyan punya urang yang berhati. Namun coba katanya renungkan. Kadang ngon zalim yang demikian rupa katanya lakukan. Walaupun kecil nampaknya, namun inan kadang hidup murka Allah. Tamang dalam neraka. Tho yang susah. Tho yang rugau. Namun walaupun kebaikan sekecil apapun nampaknya, kadang tagai tapi ingat urang lain, baik sampai igidham kotoran lembu, inan melahirkan ridha Allah tamang dalam syurga. So yang muntung.
maka udip dalam masyarakatnya, udip dalam dunianya bertegah-tegah. Karena katanya hana terdapat patah hidup ridha Allah dan katanya hana terdapat patah hidup murka Allah, maka bertegah-tegah. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya dalam setiap kemaksiatan yang katanya lakukan. Kemudian yang ketiga, nasihat daripada Sayyidina Umar, wa katama awliya'ahu bainan nas. Allah menyembunyikan aulia dalam banyak umum manusia. Yang teh aulia Allah hana taturi. Yang teh aulia Allah hana tatuthau. Mungkin dalam masjidnya na salah tidraw dari kitanya aulia Allah, kitanya hana taturi. Oleh karena itu, karena Allah nuzham aulia Allah dalam banyak umum manusia dan hana taturi yang teh aulia Allah, maka baik sagai-sagai kitanya tak pandang gop dengan pandangan yang hina. Baik sagai-sagai kitanya takalan gop dengan takalan yang merendahkan. Karena wate takalan le kitanya dia hina, dia rendah, namun katanya hana taturi. Kadang dialah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nyo bertegak-tegak. Tercatat sebuah sejarah di masa Nabiullah Musa. Tiga pemuda yang wate but malam dijak bak tempat pelacuran, wate uro dijak bak tempat mabuk-mabukan. Oh, anak mudanya mati, icoklah li masyarakat kampungnya dia lam kubang bui. Kemudian Allah netegur Nabiullah Musa, wahai Musa, tajak siat u kampung pulan cacok hambalung siat inan. Kemudian berangkatlah Nabiullah Musa, terus bak tempatnya netanyang bak masyarakat kampungnya, pulan ben pulin hau. Kemudian dijawab li masyarakat kampungnya, ka kamu yakti lam kubang bui. Pat kubang buinya netanyang li Nabiullah Musa, ia pelima. Kemudian nejak Nabiullah Musa, nejak jasad pemudanya, ne pedengar, ne semano, liah ne semano ne pekafan, liah ne pekafan ne salatkan hingga kemudian ne makamkan. Jikeun tema li masyarakat kampungnya. Hai Musa, putra yang kata pelaku, puke hana ada le kata bahawa jasad pemudanya adalah ahli maksiat. Ngan mata kamu kalam, wate malam ijak bak tempat pelacuran, wate uro ijak bak tempat mabuk-mabukan. Dia ahli maksiat wahai Musa. Kemudian dijelaskanlah li Nabiullah Musa, memang hai masyarakat betul yang kata kalian, wate malam pemudanya ijak bak tempat pelacuran. Namun ketahuilah, dia bukan untuk berzina, melainkan ijak bak tempat pelacuran ia borong ubena pelacur. Kemudian jikeun bak pelacur, gata malamnya pelayan lu, to pintu mandung, baik terima agam yang lain. Sembaring pemuda tersebut pun keluar lalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, malamnya lu kan mampu lu hindarkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Namun malam singoh galam tente ya Allah. Kemudian dijelaskan oleh Nabiullah Musa, memang betul wate kata kalian pemudanya uro ijak bak tempat mabuk-mabukan. Namun ketahuilah, dia bukan untuk bermabuk, melainkan ia borong ubena minuman keras, jiba kedeh ubena laut, kemudian jipok jiti alam laut. Sembaring dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, uronyo lungkam mampu long hindarkan mereka untuk melakukan mabuk-mabukan. Namun singah galam tente Allah. Atas penjelasan Nabiullah Musa, maka tahulah masyarakat watenya, nyokuh jitacok intisari daripada kisahnya, bahwasanya baik tagai-tagai kitanya tertuduh gop yang ken-ken tanpa ada bukti yang jelas. Baik mentang-mentang takalan dia kitanya kanya laju yang betul, sehingga itu bit dalam hati itu yang hana-hanagat kepada urung-urung yang lain. Takalan mak cakap dah pegak aparatur desa kagu belah Honda baru langsung laju tak tuduh le kitanya kagu korupsi peng kampung, padahal bukti tan nyo yang mesti kitanya perbaiki dalam hati kitanya. Contoh yang lain, itamong tidro pemuda kena kampungnya dengan pakaian yang reman, langsung tak tuduh le kitanya ya cu anak mi.
Padahal kadang-kadang cuma ia pegah jadual khanduri bak gampung urangnya. Namun apalah daya, gedanyo ka terlanjur untuk tak tuduh urangnya sehingga tak drop bahkan ladum-ladum sampai jipoh berdarah-darah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nyo yang mesti gedanyo perbaiki dalam masyarakat. Nyo yang mesti gedanyo perbaiki dalam hati gedanyo. Bahwasanya baik tagai-tagai gedanyo tak tuduh gop yang ken-ken tanpa ada bukti yang jelas. Periksa ile, tabayun ile, klarifikasi, kemudian baru tacuk sabuh tindakan. Maka tak ulang long nasihat daripada Sayyidina Umar, Allah nusom aulia dalam banyak umum manusia. Kemudian yang keempat, nasihat daripada Sayyidina Umar, wa katama salatal wusta fi salawah. Allah menyembunyikan kunci syurga dalam solat yang 5 waktu. Patah hidup kunci syurga hana terdapat. Yang jelas dalam solat yang 5 waktu. Walaupun kedih ulama na berpendapat, nah yang pegah boleh jadi kunci syurga nusam li Allah bak sembahyang luhu. Boleh jadi kunci syurga nusam li Allah bak sembahyang asar. Yang jelas dalam solat yang 5 waktu. Oleh karena demikian, karena katanya hana terdapat patah Allah sembunyikan kunci syurga, nyo bek sagai-sagai katanya remehkan solat, bek sagai-sagai katanya kubah solat yang 5 waktu, itulah bekal untuk katanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Allah menyembunyikan kunci syurga dalam solat yang 5 waktu. Kemudian yang kelima, nasihat daripada Sayyidina Umar, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar dalam bulan suci Ramadan. Patah nepuduk malam Lailatul Qadar nyo hana tepat, yang jelas dalam bulan suci Ramadan. Walaupun kedih Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin Nasyid menjelaskan, munyo uronyo mulai pun Ramadan, maka malamnya hidup malam Lailatul Qadar. Nyan cuma rumus daripada Imam Ghazali. Bahkan semasa hidup beliau yang merempuk menan. Kemudian jumhur ulama berpendapat boleh jadi malam Lailatul Qadar hidup bak malam pun Ramadan. Oleh demikian, kadang nak umur bila Allah sampai katanya bak bulan suci Ramadan yang akan datang, maka baik tagai-tagai katanya luputkan malam daripada bulan suci Ramadan, karena katanya hana tepat pada Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Maka yang kelima nasihat daripada Sayyidina Umar, yaitu Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, karena waktu yang begitu singkat, Allah wakatama mauta fil umri, Allah menyembunyikan kematian dalam setiap umur yang kena beri. Pajan katanya mati hana tertujan, yang jelas kematian itu akan menjelang. Oleh karena demikian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena katanya hana tertujan pajan mati, marilah dari sekarang katanya persiapkan bekal untuk katanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang mentang singgah oleh Allah, nyo katanya pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, karena le tat sahabat katanya bahkan kerabat katanya yang kena cok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam minggunya mentang padu beroka keluarga katanya yang kena wa Allah Subhanahu wa taala. Akankah minggu ini kita yang akan menjelang kematian? Akankah bak minggunya gedanyo yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas tanyong bak pribadi gedanyo masing-masing, apakah kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nyo yang mesti gedanyo tanyong bak pribadi gedanyo masing-masing, karena mati pasti, namun kematian gedanyo hana tujuan pajan mati. Dan yang mesti katanya perbaiki dalam kehidupannya termasuk hati, karena ibadah kan cuma bak ibadah yang lahir-lahir saja, namun ada juga ibadah-ibadah batin.
Maksiat yang kita puji bukan cuma bak maksiat yang lahir-lahir mentang, namun ada juga maksiat batin. Pakan mesti kita kelola dalam hatinya, pakan mesti kita jaga dalam hatinya. Karena tunggu, umpama bila kita dah sembahyang Jumat, bak rakaat yang pertama kita mati, Allah tidak akan mempertanyakan lagi rakaat sisanya. Pakan habis. Tak puasa Ramadan juga lagi kan. Kadang lebih Ramadan baru dah puasa, mati itu. Allah tidak akan mempertanyakan lagi Ramadan sisanya. Pakan kabeh. Namun penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit yang dalam hati, munyo hana katanya perbaiki semasa umur matang Nabi Allah. Hana dah hadirkan diri dalam majlis-majlis taklim. Nyo begitu katanya mati, nyan pun nilai katanya oleh Allah. Ho kaba umur, hana ka perbaiki maksiat yang na dalam hati. Hana ka perbaiki noda-noda yang na dalam hati. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manteng na kesempatan udip Nabi Allah, mari senantiasa getanya usahakan untuk beribadah dan berubudiyah kepadanya, dan hendaknya getanya menjadi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa dan hamba-hamba yang menjadi penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Nambok nasihat daripada Saidina Umar nyokeh yang dapat ulun tuan sampaikan dalam kesempatan yang singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib tersendiri, juga bisa menjadi bermanfaat bagi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segala kekurangan nyolong laki maaf berai-raitan maaf. Jino kita tamang dalam pembacaan rukun-rukun al-khutbah. Tunggu simak munyo salah tunggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.